saya Jeremy dari salah satu panitia LMS 35. Jadi pada video kali ini kita mau membahas salah satu soal, tapi sebelum masuk ke soal, kita mau membahas materi-materi apa yang bakal digunakan di soal nanti yang kita akan bahas. Dan soal dan materi yang kita bahas ini akan sangat relevan buat nanti di LMS 35. Jadi stay tune. Oke, jadi yang pertama kita punya kata samaan. Kata samaan itu sebenarnya jenisnya banyak. Ada AMGM, ada Cauchy, ada search, ada dan masih banyak lagi, ada Jensen. Tapi untuk kali ini kita bahas yang Cauchy-Schwarz inequality, atau bahasa Indonesia-nya ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Jadi bunyinya seperti berikut. Misalkan bilangan real A1, A2, A3 sampai AN, dan B1, B2, B3 sampai BN. Nah, itu syaratnya harus diperhatiin bahwa ini bilangan-bilangan ini bilangan real. Dan kalau kita punya ini, nanti berlaku ketaksamaan berikut. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah seterusnya sampai AN kuadrat kita kali dengan B1 kuadrat, B2 kuadrat sampai BN kuadrat, itu lebih besar atau sama dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah seterusnya sampai AN kali BN, terus kita kuadratkan. Dan kesamaan ini terjadi jika dan hanya jika kita bisa menemukan C bilangan real, sehingga AI sama dengan C kali BI untuk setiap I yang diantara 1 sama N. Jadi itu bunyinya Cauchy-Schwarz inequality, itu kesamaan Cauchy-Schwarz. Dan untuk membahas soal yang akan dibahas, kita juga butuh salah satu materi, yaitu namanya trigonometri. Jadi kalau di SMA kan kita sudah mengenal trigonometri, itu kita konstruksi segitiga siku-siku. Misalkan kita punya panjangnya A, ini B, alasnya B, terus sisi miringnya C. Terus kita punya nanti sinus theta itu A per C, ya ini definisinya. Cos theta itu B per C, dan tangen theta itu A per B. Dan kita definisikan juga kosekan theta itu 1 per sin theta, sekan theta itu 1 per cos theta, dan kotangan theta itu 1 per tangen theta. Nah, dari definisi tersebut nanti kita punya beberapa identitas trigonometri, yaitu yang kita sering kenal, yaitu sinus dari A plus minus B itu sama dengan sinus A dikali kosinus B plus minus kosinus A dikali sinus B. Dan ada juga identitas kosinus A plus minus B itu sama dengan kosinus A dikali kosinus B minus plus. Jadi maksudnya itu kalau misalnya di dalam kita pilih yang plus, nanti di sini minus. Kalau di sini minus, nanti di sini plus. Jadi kebalikannya. Cos A kali cos B minus plus sinus A kali sinus B. Dan kita juga punya identitas namanya Pythagorean. Jadi ini maksudnya tuh kita bisa nurunin ini dari rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu nanti kita bisa turunin ini dari sini, yaitu kita punya yang pertama sinus kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1, lalu 1 plus tangen kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta, dan yang terakhir 1 plus kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Terus kita punya juga bahwa dari dua rumus ini, yang sin penjumlahan sin sama penjumlahan cos, kita punya rumus double angle formula namanya dalam bahasa Inggris, yaitu sinus 2 theta sama dengan 2 dikali sinus theta dikali cos theta, lalu cos 2 theta itu sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Nah, yang dua ini itu didapat dari identitas ini, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Begitu materi yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan pindah ke soal. Jadi dari materi yang sebelumnya itu kita mau bahas soal LMS 34 atau LMS yang lalu, yaitu problem penyisihan SMA nomor 13. Jadi kita dimisalkan kita punya X1, X2, X3, X4, X5 itu suatu bilangan real yang positif dan memenuhi jumlahan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 itu sama dengan 34. Nah, yang jadi pertanyaan, nilai minimum dari ekspresi ini yaitu X1 kuadrat kali kotangan Pi per 34 tambah X2 kuadrat per 2 kotangan 2Pi per 34.
dan bisa dilihat dan seterusnya sampai X5 kuadrat dibagi 16 dikali tangan 16 pi per 34. Jadi idenya tuh kita mau, berarti karena ditanya nilai minimum, berarti kita mau cari ini tuh sama dengan, ini sama dengan lebih besar atau sama dengan berapa gitu. Itu idenya. Nah, karena tadi kita sudah membahas Cauchy-Schwarz, berarti misalkan kita pilih, atau misalkan A1 itu sama dengan X1 dikali kotangan, akar dari kotangan pi per 34. Mungkin belum terlalu kelihatan kenapa bisa begini, tapi nanti bakal, kalau kita udah masuk ke Cauchy-Schwarznya bakal kelihatan jelas. A1 ini, lalu B1 nya akar dari tangan pi per 34, tangan pi per 34, ini kurung akar. Lalu A2 itu X2 kali kotangan 2 pi per 34 dibagi 2, terus kita akarin, terus B2 nya itu 2 kali tangan dari 2 pi per 34 kita akarin. Terus kita misalkan lagi A3 itu X3 dikali akar dari kotangan 4 pi per 34 dibagi 4, terus kita akarin, atau akar 4, akar seperempat kan jadi setengah, jadi nanti bisa dikeluarin. Terus B3 itu sama dengan 4 dikali tangan 4 pi per 34, terus kita akarin. Terus selanjutnya kita pilih lagi, kita misalkan A4 yaitu X4 dikali kotangan dari 8 pi per 34 dibagi 8, terus kita akarin. Terus B4 ya itu sama dengan 8 dikali tangan dari 8 pi per 34 kita akarin. Nah, ini yang terakhir, kita mau misalkan A5 itu sama dengan X5 dikali tangan, kali ini tangan dari 16 pi per 34 dibagi 16, terus kita akarin. Dan seperti yang tadi saya bilang, akar 1/16 kan 1/4, jadi bisa dikeluarin. Terus B5 nya itu sama dengan 16 dikali kotangan 16 pi per 34. Oke, kita udah punya A1, B1 sampai A5, B5, dan untuk menggunakan Cauchy-Schwarz itu kan tadi syaratnya A1 sampai A5 dan B1 sampai B5 itu harus bilangan real. Nah, karena tadi X1, X2, X3 sampai X5 itu bilangan real positif, dan kalau diperhatiin sudut-sudutnya kan di antara 0 sampai pi per 2. Ini di antara 0 sampai pi per 2, ini juga, berarti nanti kotangan dan tangan itu bernilai positif. Dan kalau diakarin pun juga jelas bernilai positif. Berarti semua A1 dan B1, A1, B1, A2 dan seterusnya itu juga bilangan real. Terkhusus bilangan real yang positif. Jadi kalau kita gunakan Cauchy-Schwarz, berarti kalau kita tulis ini ya A1 kuadrat
kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah seterusnya sampai A5 kuadrat. Kita kalikan dengan B1 kuadrat tambah B2 kuadrat seterusnya sampai B5 kuadrat. Ini akan menurut Cauchy-Schwarz ini akan lebih besar atau sama dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 seterusnya sampai A5 kali B5. Terus kita kuadratkan. Nah, berarti dari yang kita permisalan kita ini, jadi nanti kita tinggal masukkan A1-nya ini ke sini, A2-nya ini ke sini, dan seterusnya juga sama juga dengan si B1 ke sini dan ke sini. Nanti kita dapat ekspresi, kita punya ekspresi begitu. X1 kuadrat kali kotangan dari pi per 34 tambah X2 kuadrat kali kotangan dari 2 pi per 34 ditambah X3 kuadrat per 4 dikali kotangan 4 pi per 34 tambah X4 kuadrat per 8 dikali kotangan kuadrat dari 8 pi per 34 dan terakhir X5 kuadrat per 16 dikali tangan dari 16 pi per 34. Ini semua dikalikan dengan tangan dari pi per 34 ditambah 2 dikali tangan 2 pi per 34 tambah 4 dikali tangan 4 pi per 34 tambah 8 dikali tangan 8 pi per 34 ditambah ini yang terakhir 16 dikali kotangan 16 pi per 34. Ini dikalikan dengan ini semua, itu akan menurut Cauchy-Schwarz inequality ini akan lebih besar atau sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 dikuadratkan. Tadi itu menurut Cauchy-Schwarz inequality. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ekspresi yang ini itu udah mirip dengan apa yang kita mau cari gitu. Berarti target kita atau tujuan kita sekarang, kita mau mencari ini semua nih tangan kotangan ini itu sama dengan apa gitu. Kita mau cari dengan identitas trigonometri yang tadi saya sudah jelaskan gitu ya di awal. Kita mau cari ekspresi ini tuh sebenarnya sama dengan apa? Begitu. Oke. Kita buat klaim. Jadi saya punya klaim yaitu kotangan X sama dengan tangan X ditambah 2 kali kotangan X 2X untuk setiap X yang berada di interval 0 sampai pi per 2. Oke, jadi saya punya klaim ini, nanti tugas kita sekarang membuktikannya. Bukti. Nah, kalau kita punya klaim ini, akan lebih enak kita melihatnya dari sisi yang kanan, karena dari sisi kiri
ke kanan itu kita mungkin nggak terlalu kelihatan mau dibawa ke arah mana. Tapi kalau kita coba lihat dari sisi kanan, kita bisa mendapatkan sesuatu. Tangan X tambah 2 kotangan X dan kotangan 2X. Itu kalau menurut definisi trigono yang tadi saya jelaskan di awal, itu sama dengan tangan X tambah 2 dikali kotangan itu kosinus dibagi sinus. Berarti cos 2X dibagi sinus X. Sinus 2X, maaf. Setelah itu kita samakan menyebutnya. Ya berarti sinus 2X dikali tangan X tambah 2 kosinus 2X dibagi, semuanya ini dibagi dengan sinus dari 2X. Pakai identitas trigonometri yaitu sinus 2X itu sama dengan 2 dikali sinus X dikali kosinus X, dan tadi kosinus 2X itu sebenarnya ada 3 versi, tapi saya akan menggunakan yang kosinus 2X itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X agar memudahkan nanti ke depannya. Oke, jadi yang ini saya hapus dulu. Kita lanjut, berarti menurut tadi yang identitas yang kita punya, sinus 2X itu 2 dikali sinus X dikali kosinus X, dan tangan itu adalah sin per cos, sin X bagi cos X tambah 2 dikali 1 min 2 sin kuadrat X. Kita pakai salah satu variannya. Semua ini dibagi dengan sinus 2X tadi 2 dikali sinus X dikali kosinus X gitu. Terus yang bisa kita perhatikan bahwa ini kosinus X bisa kita coret, lalu sinus X kali sinus X itu sin kuadrat X. Berarti kalau kita operasikan aljabar ini semua, nanti kita dapat bahwa 2 dikurang 2 sin kuadrat X itu akan sama dengan per 2 sin X kali cos X. Ini didapat dari kita melakukan manipulasi aljabar. Terus yang bisa kita perhatikan juga bahwa ini 2 bisa kita coret. Jadi nanti kita punya 1 sin kurang sin kuadrat X per sin X cos X. Dan dari identitas Pythagorean yang sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, berarti 1 dikurang sin kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X. Nah, berarti yang bisa kita coret kosinusnya kan. Kosinusnya bisa kita coret, berarti kita dapat kosinus X dibagi sin X, dan itu menurut definisi tadi adalah kotangan X. Gitu, berarti klaim kita terbukti untuk X yang berada di interval 0-1. Itu klaim kita. Terus kita akan menggunakan klaim ini untuk tadi mencari ekspresi sederhana dari yang jumlahan tangan dan kotangan gitu. Oke, tadi kita sudah selesai membuktikan klaimnya. Selanjutnya kita akan sederhanakan ekspresi yang tadi lumayan berantakan. Oke, jadi kita punya ekspresinya seperti berikut. Tangan dari pi per 34 ditambah 2 tangan 2 pi per 34 ditambah 4 tangan dari 4 pi per 34 tambah 8 dikali tangan 8 pi per 34, dan terakhir ditambah 16 kotangan. Nah, ini yang berbeda. 16 kotangan dari 16 pi per 34. Oke, kita perhatikan dulu ini. 8 tangan dari 8 pi per 34 dan 16 kali kotangan dari 16 pi per 34, kita coba perhatikan lebih detail. Oke. Yang bisa kita perhatikan bahwa 8 ini kan 8 dan 16, jadi 8-nya kita bisa keluarkan. Jadi 8 tangan
8pi 34 tambah 16 kotangan 16pi per 34. Itu 8-nya tadi bisa kita keluarkan. Tangan 8pi per 34 tambah 2 kali kotangan dari, nah ini 16pi per 34 saya tulis sebagai berikut. 2 dikali 8pi per 34. Ya karena 2 dikali 8 kan 16. Kenapa saya tulis begini? Karena kita mau menggunakan klaim yang tadi bahwa kotangan X itu sama dengan tangan X tambah 2 dikali kotangan 2X. Jadi ini X ya, ini X nya. Maka saya tulis 2 dikali 8pi per 34. Oke, berarti kita pakai klaim yang tadi, berarti ini sama dengan 8 dikali kotangan, jadi 8pi per 34. Idenya itu, kita sudah mensederhanakan ini dan ini, tapi kita masih punya ini. Nah, dengan cara yang sama, nanti teman-teman bisa menyederhanakan semua ini dengan trik yang sama dan klaim yang sama. Nanti kita bisa menyederhanakan jadi ini semua jadi sama dengan ini, sama dengan kotangan dari pi per 34. Jadi kita sudah punya ekspresi yang lebih sederhana daripada ini. Dan tugas kita selanjutnya ya tadi kan kita udah punya ini dikali ini lebih besar atau sama dengan X1 plus X2 sampai X5 kuadratin. Ya udah, berarti ini tinggal final step kita, yaitu ekspresi ini berarti itu akan lebih besar atau sama dengan, kita tulis per 2 kotangan 2pi per 34 tambah X3 kan dibagi 4 dari kotangan 4pi 34. Kita tambah, jadi kita tulis ulang ekspresi yang di soal. X4 per 8 dan kotangan 8pi per 34 tambah terakhir X5 kuadrat per 16 dari tangan 16pi per 34 itu akan lebih besar menurut tadi ya, lebih besar atau sama dengan 1156 dikali tangan dari pi per 34. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai minimum dari apa yang diminta. Nah, selanjutnya kita harus mengecek kesamaan itu terjadi kapan. Nanti menurut Cauchy-Schwarz kan tadi AI sama dengan C dikali BI. Nah, nanti kalian teman-teman bisa cek bahwa kesamaan itu terjadi ketika kita hapus dulu. Kesamaan itu terjadi ketika X1 kali kotangan pi per 34 itu sama dengan X2 per 2 dari kotangan 2pi per 34 itu sama dengan X3 dibagi 4 kotangan 4pi per 34. Nah, X4 dibagi 8 dari kotangan 8pi per 34 dan terakhirnya sama dengan X5 per 16 kali tangan 16pi per 34. Oke, jadi kita sudah berhasil menyelesaikan soal pertama kita dan kita akan beranjak ke materi dan soal berikutnya. Oke, kembali lagi bersama saya. Jadi pada materi kedua ini kita mau membahas tentang polinomial atau suku banyak dan rumus Vieta. Dan materi kedua ini bakal kita pakai buat soal kedua kita yang nanti
pastinya bakal relevan untuk LM35. Oke. Jadi kita punya fungsi f dengan domain R dengan outputnya R dengan definisi fx itu sama dengan an dikali x pangkat n tambah an-1 kali x pangkat n-1 ditambah seterusnya sampai dengan tambah a1 kali x pangkat 1 ditambah a0. Fx ini kita katakan polinomial atau suku banyak, dan an-1, an-2 seterusnya sampai a2, a1 itu kita katakan sebagai koefisien, dan x pangkat n, x pangkat n-1, x pangkat n-2 dan seterusnya sampai x kuadrat sampai x pangkat 1 atau x itu sendiri itu kita katakan sebagai variabel. Dan yang terakhir a0 ini itu konstan, dan yang perlu diperhatikan koefisiennya di sini semuanya bilangan real koefisien. Oke. Terus selanjutnya kita mau mendefinisikan apa itu akar-akar. Alfa dikatakan akar-akar dari fx. Jadi alfa itu sebenarnya kalau di konteks kita cukup consider yang bilangan real saja. Oke. Alfa dikatakan akar-akar dari fx jika f dikenakan pada alfa itu sama dengan 0, atau biasanya kita menyebutnya alfa itu pembuat 0 dari f. Terus ini ada tambahan juga bahwa kalau alfa 1, alfa 2, alfa 3 sampai alfa n itu merupakan akar-akar, dan akar-akar itu tidak harus berbeda. Jadi bisa saja alfa 1 sama dengan alfa 2 atau alfa i sama dengan alfa k. Jadi nggak harus berbeda. Dari fx maka kita punya fx itu bisa kita pecah. Jadi yang tadi jumlahan ini jadi perkalian. Perkalian apa? Perkalian itu x dikurang alfa 1 dikali x dikurang alfa 2 terus ya sampai x dikurang alfa. Dan kita di sini juga punya rumus Vieta atau Vieta formulas. Terus misalnya kita punya alfa 1, alfa 2, alfa 3 sampai alfa n itu merupakan akar-akar. Tidak harus berbeda. Jadi fx maka kita punya alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 dan seterusnya sampai alfa n itu sama dengan negatif dari koefisien dari x pangkat n-1 yaitu an-1 dibagi dengan koefisien dari x pangkat n yaitu an. Jadi kalau teman-teman nulis polinomial itu dari pangkat yang tertinggi, jadi kalian teman-teman bisa bilang juga bahwa jumlahan akar-akar ini itu sama dengan negatif dari koefisien di bawah yang paling tinggi dibagi koefisien dari yang paling tinggi, pangkatnya paling tinggi. Jadi an-1 dibagi. Terus selanjutnya kita juga punya alfa 1 dikali alfa 2 tambah alfa 1 dikali alfa 3 dan seterusnya sampai alfa 1 ditambah alfa n ditambah alfa 2 dikali alfa 3 tambah alfa 2 dikali alfa 4 tambah seterusnya sampai tambah alfa 2 kali alfa n tambah seterusnya. Jadi polanya tuh kalau ini yang pertama ini alfa 1-nya tetap alfa 1, alfa 1, alfa 1, alfa 1. Cuma yang alfa 2, jadi yang keduanya itu jalan. Dan yang kedua ini alfa 2-nya yang tetap alfa 2, alfa 2, alfa 2, alfa 2. Dan seterusnya sampai alfa n-1 kali alfa n itu sama dengan semua ini tadi itu sama dengan an-2 dibagi an. Dan ini sebenarnya rumus Vieta itu masih banyak. Kenapa? Karena sebenarnya rumus Vieta itu teman-teman bisa turunin dari sini. Kalau kita udah tahu fakta ini, kita kan udah punya fakta ini. Kita bisa pecah polinomial jadi perkalian. Nah, nanti kalian teman-teman sebenarnya bisa turunin rumus Vieta. Dan yang terakhir, alfa 1 dikali alfa 2, alfa n sampai alfa n itu sama dengan minus 1 pangkat n dikali alfa 0 per alfa n. Jadi kegunaan rumus Vieta ini tuh jadi kita udah tahu akar-akar dari suatu polinomial. Nah, kita mau tahu gimana koefisien dari polinomial kita.
Jadi kalau teman-teman belajar persamaan kuadrat gitu misalnya, itu kan ada yang namanya rumus ABC atau quadratic formula gitu. Kalau di quadratic formula, kita udah tahu koefisiennya, nanti kita bisa mendapatkan suatu informasi tentang akar-akarnya. Tapi kalau ini sebaliknya, kita tahu informasi tentang koefisien ya, itu alfa 1, alfa 2 sampai alfa n. Nah, kita bisa tahu informasi tentang koefisiennya. Begitu. Jadi itu dia materi yang bakal kita gunakan untuk soal kedua. Oke. Jadi kita beranjak ke soal 2, yaitu dari LMNAS 34, LMNAS tahun lalu. Dari semifinal SMA nomor 5, problemnya berkata berikut. Diketahui PQR adalah akar-akar dari PX, yaitu PX adalah X pangkat 3 dikurang 20X tambah 23. Oke. Dimisalkan lagi, QX adalah polinomial dengan akar-akarnya yaitu PQ kuadrat, QR kuadrat, dan RP kuadrat. Nah, pertanyaan adalah, nilai dari minus Q dikenakan pada 23 adalah. Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini, kita punya informasi bahwa PQ dan R akar-akar dari PX. Berarti menurut Vieta kita bisa dapat bahwa P ditambah Q tambah R itu sama dengan 0, karena P tambah Q tambah R itu berarti menurut rumus Vieta koefisien kuadrat di PX dibagi koefisien X pangkat 3. Tapi kan koefisien dari X pangkat 2 di sini 0. Berarti 0 dibagi 1 dikasih minus untuk tetap 0. Terus kita juga punya informasi bahwa P dikali Q tambah Q dikali R tambah P dikali R itu sama dengan minus 20. Karena tadi itu berarti koefisien X pangkat 1 yaitu minus 20 dibagi koefisien X pangkat 3 yaitu 1. Berarti kita dapat ini minus 20. Dan satu lagi, perkalian akar-akar ya, P dikali Q dikali R sama dengan konstanta ini. Kan kita punya 3, berarti tadi kan rumusnya minus 1 pangkat N. Jadi kasus ini N-nya 3, berarti yaudah min 1 pangkat 3 minus, terus kayak konstanta ini 23 dibagi 1, jadi minus 23. Oke, kita punya informasi itu dulu. Lalu kita juga diberikan bahwa PQ kuadrat, QR kuadrat, dan RP kuadrat itu akar-akar dari QX. Nah, jadi kita punya informasi lagi bahwa QX bisa kita nyatakan sebagai X minus PQ kuadrat kali X minus QR kuadrat dikali dengan X minus RP kuadrat. Kita punya ini, dan karena yang ditanya dari ini adalah minus Q dari 23, ya udah kita perhatikan aja ini tuh sebenarnya apa gitu dari informasi yang kita punya. Oke. Jadi minus Q dari 23 itu akan sama dengan negatif dari, jadi kita X di sini kita ganti dengan 23. Berarti 23 kurang PQ kuadrat kali 23 QR kuadrat kali 23 dikurang RP kuadrat. Nah, idenya di sini. Ingat bahwa P dikali Q dikali R sama dengan minus 23. Oke. Berarti kita punya apa? Kalau kita yang ini kita kalikan negatif 1 kedua ruas, berarti kita punya minus PQR itu akan sama dengan 23. Nah, idenya adalah 23 di sini, ini ada 23, ada 23, ada 23. Ini juga ada 23. Ya udah, kenapa nggak kita ganti aja 23 yang di sini dengan minus PQR?
Jadi setelah kita ganti nanti kita dapat minus dari negatif PQR kurang PQ kuadrat dikali negatif PQR kurang QR kuadrat kali negatif PQR dikurang RP kuadrat. Dan selanjutnya kita mau simplify ekspresi ini. Kalau teman-teman perhatikan di setiap perkalian ini ekspresi ini itu bisa kita keluarkan minusnya. Di sini bisa keluar minus 1, di sini keluar minus 1, di sini keluar minus 1, dan banyaknya ada 3. Berarti minus 1 kali minus 1 kali minus 1 minus 1. Dan di depan di sini ada minus 1 juga. Ya udah, berarti minus 1 kali minus 1 minus 1. Berarti kita bisa rubah ini jadi ini minusnya hilang, ini jadi positif, tambah penjumlahan, ini jadi penjumlahan, ini minusnya hilang jadi penjumlahan. Oke. Terus yang kita mau lakukan adalah di sini kita bisa mengeluarkan P kali Q. Bisa faktor P kali Q, dan di sini juga bisa kita keluarkan Q kali R. Di sini juga kita bisa keluarkan R kali P. Jadi kalau kita keluarkan yang tadi itu, jadi kita punya PQ dikali R tambah Q. Oke. Terus kita keluarkan lagi yang ini, QR kita keluarkan. Jadi QR itu dikali P ditambah R. Yang di sini kita keluarkan R kali P. Jadi R kali P itu sama dengan R kali P dikali dengan Q ditambah P. Nah. Oke. Jadi kita punya ekspresi ini. Lalu kalau teman-teman perhatiin R plus Q itu kita bisa dapetin ekspresinya dengan memindahkan P ke sisi kanan. Kita punya P plus Q plus R sama dengan 0. Kalau kita P-nya pindah ke kanan, jadi R plus Q sama dengan minus P. Berarti P kali Q berarti sama dengan minus P. Lalu Q kali R, P plus R dari sini, P plus R sama dengan minus Q. Terus RP, P plus Q, R kita pindahin, P plus Q sama dengan minus R. Oke. Dan ini ada minus 1, minus 1, minus 1, ada 3. Berarti minus 1 kali minus 1 kali minus 1, berarti minus. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini P-nya ada 1, 2, 3. Berarti P pangkat 3. Terus Q-nya ada 1, 2, 3. Berarti Q pangkat 3. Kali R ada 3. Berarti kita pakai aturan eksponen. Jadi minus P kali Q kali R pangkat 3. Dan kita juga punya informasi bahwa P kali Q kali R itu sama dengan minus 23. Berarti kita tinggal substitusi aja ya. Sama dengan minus dari minus 23 pangkat 3. Dan ini nanti teman-teman bisa hitung hasilnya 12.167. Oke, begitu pembahasan soal nomor 2. Nah, itu dia tadi materi dan pembahasan soal-soal tentang aljabar di tingkat SMA. Nah, kan soal LMS yang di luar. Nah, kita dari panitia itu menjual soal-soal LMS 34, 33 tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau teman-teman penasaran banget, nah teman-teman bisa langsung cek link di deskripsi untuk langsung check out buku LMS 34, 33 tahun-tahun sebelumnya deh. Pokoknya langsung check out di link di deskripsi. Oke, sekian, terima kasih.